Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Farmakologi 3. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita. Definisi penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang mengganggu sistem saraf dopaminergik di suatu area otak yang disebut substansia nigra. 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala. Gejala motorik yang penyakit Parkinson ada 5, bisa dilihat di dalam video ini, dan juga gejala non-motorik juga ada 5, bisa dilihat sendiri. Golongan dan contoh senyawa-senyawa obat anti Parkinson. Yang pertama levodopa, kedua agonis reseptor dopamin, yang ketiga inhibitor COMT, yang keempat inhibitor MAO, yang kelima amantadin, yang keenam antimuskanik. Levodopa. Levodopa merupakan obat anti Parkinson yang digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson yang umumnya disebabkan karena kurangnya kadar dopamin di dalam otak. Mekanisme kerja dari levodopa, saat ia masuk ke dalam otak, levodopa akan berubah menjadi dopamin yang membantu mengontrol gerakan. Levodopa dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasi dengan obat lain. Efek samping dari golongan levodopa ini, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, anoreksia, pendarahan dan saluran pencernaan pada pasien tukak lambung, hipotensi ortostatik, irama jantung tak beraturan, dan lain-lain. Yang pertama, meningkatkan risiko krisis hipertensi bila digunakan bersamaan dengan obat MAO non-selektif. Yang kedua, meningkatkan toksisitas sistem saraf pusat bila digunakan dengan metildopa. Yang ketiga, mencetuskan gejala Parkinson bila digunakan bersamaan dengan metoclopramid. Yang keempat, meningkatkan hipotensi postural dan penurunan penyerapan levodopa bila digunakan bersamaan dengan antidepresan trisiklik. Yang kelima, meningkatkan resiko aritmia jantung bila digunakan bersamaan dengan siklopropana atau anestesi halogen. Contoh sediaan yang berada di pasaran, tablet Stalevo, tablet Dispensable Madovar, Lavobentev, dan Levofar. Agonis reseptor dopamin. Bromokriptin. Bromokriptin adalah suatu stimulan reseptor dopamin pada otak. Juga menghambat pelepasan prolaktin oleh hipofisis. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan reseptor dopamin cross sinapsis pada jalur tuberoinfundibular dari hipotalamus ke kelenjar dopamin yang menghambat sekresi dan prolaktin dari pituitary anterior. Efek sampingnya, mual, muntah, hipotensi ortostatik, rasa mengantuk berlebihan, mulut kering, sakit kepala, halusinasi, dan psikosis. Konsumsi dengan obat antihipertensi dapat meningkatkan efek dari obat tersebut. Efek terapi dari bromokriptin akan hilang jika dikonsumsi dengan obat golongan agonis dopamin, seperti obat psikotropik. Contoh sediaan yang berada di pasaran, kapsul bromokriptin 5 mg, tablet bromokriptin 2,5 mg, tablet Kripsa yang isinya bromokriptin 2,5 mg. B. Ropinirol. Ropinirol adalah salah satu jenis obat golongan agonis dopamin yang digunakan untuk menangani gangguan saraf motorik seperti penyakit Parkinson dan sindrom kaki gelisah. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar zat dopamin di dalam otak yang dibutuhkan untuk mengendalikan pergerakan tubuh. Oleh karena itu, obat ini dapat mengembalikan keseimbangan dan kemampuan pergerakan tubuh. Efek sampingnya, nyeri perut, sering buang angin, mulut terasa kering, tubuh merasa lemas, dan lain-lain. Interaksi obat meningkatkan risiko munculnya efek samping jika digunakan bersama obat-obatan yang mengandung hormon estrogen seperti estradiol, estero. Contoh sediaan yang berada di pasaran, Requiv VD 2 mg tablet. Pramipexole. Pramipexole adalah obat yang digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson, seperti kekakuan otot, gemetaran, kram otot, dan pengendalian otot yang buruk. Mekanisme kerjanya memiliki efek yang sama seperti senyawa kimia dalam tubuh yang disebut dopamin. Dopamin merupakan senyawa kimia alami atau hormon yang ada dalam tubuh. Kadar dopamin yang rendah dikaitkan dengan munculnya gejala penyakit Parkinson. Efek samping dari pramipexole, pening, rasa kantuk berlebih, halusinasi, mual, kesulitan untuk tidur, kedutan, dan lain-lain. Interaksi obatnya bisa dibaca sendiri. Ada 4 interaksi obat. Contoh sediaan yang berada di pasaran ada 2. Yang pertama tablet Miravex, yang kedua tablet
ciprol. Inhibitor COMT. A. Entacapone. Obat entacapone merupakan obat penghambat katekol O-metiltransferase (COMT). Obat ini digunakan dalam kombinasi dengan levodopa dan carbidopa untuk mengobati gejala dari penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya, obat entacapone bekerja dengan cara memblokir zat alami tertentu yang memecah levodopa dalam tubuh. Efek ini memungkinkan levodopa bertahan lebih lama dalam tubuh sehingga efek obat tidak hilang sebelum dosis berikutnya. Efek sampingnya dari entacapone, nyeri perut, mual, muntah, diare, konstipasi, dan lain-lain. Interaksi obat. Penggunaan bersamaan dengan MAO non-selektif dapat mengakibatkan penghambatan jalur utama dalam metabolisme katekolamin serta dapat mengganggu metabolisme obat lain yang dimetabolisme oleh COMT. Contoh obat yang tidak digunakan bersamaan dengan obat ini adalah linezolid dan tranilsifromin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, tablet entacapone 200 mg dan Comtan 200 mg tablet entacapone. B. Tolcapone. Tolcapone digunakan dalam kombinasi dengan carbidopa dan levodopa untuk mengobati gejala penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya dengan cara meningkatkan efektivitas levodopa. Mekanisme ini dilakukan dengan cara menjaga levodopa dalam darah daripada membiarkannya diubah menjadi metabolit 3-OMD oleh ketokol O-metiltransferase (COMT). Efek sampingnya dyskinesia, mual, gangguan tidur, dan lain-lain. Interaksi obat dapat meningkatkan bioavailabilitas levodopa, dapat menyebabkan hipertensi berat tanpa MAOI non-selektif, misal phenelzine dan tranilsifromin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, Tolcapone tablet 100 mg. Inhibitor MAO B selektif. A. Selegalin. Selegalin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pergerakan akibat penyakit Parkinson. Obat ini tidak untuk mengobati penyakit Parkinson, hanya meredakan gejala saja seperti tremor, kekakuan otot, dan hilangnya pergerakan normal. Mekanisme kerjanya, selegalin bekerja dengan cara mencegah pemecahan dopamin, sehingga jumlah dopamin tidak menurun. Pasalnya, penyakit Parkinson terjadi akibat turunnya jumlah dopamin dalam otak. Efek sampingnya, pusing, mual, konstipasi, nyeri perut, ruam kulit, insomnia, luka pada kulit. Interaksi obat. Selegalin meningkatkan resiko hipertensi dengan adanya dopamin. Selegalin meningkatkan bioavailabilitas dengan adanya kontrasepsi oral atau obat mengganti hormon, dan lain-lain. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, selegalin hidroklorida kapsul 5 mg. Selanjutnya amantadin. Amantadin adalah obat yang digunakan dalam penanganan penyakit Parkinson maupun penyakit influenza A. Mekanisme kerjanya dapat dilihat dari kandungan bahan aktifnya yang berupa senyawa organik bernama 1-aminoadamantan dan juga 1-adamantilamin. Pada kasus Parkinson, obat bekerja dengan cara menguatkan kembali tremor, rigiditas, dan bradikinetik yang melemah. Efek sampingnya, penglihatan kabur, mual, hilang nafsu makan, mengantuk, sakit kepala, mulut kering, dan lain-lain. Interaksi obatnya ada tiga. Yang pertama amantadin plus cotrimazole, yang kedua amantadin plus fenilpropanalamin, yang ketiga toksisitas sistem saraf pusat aditif dengan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, amantadin HCl Sandoz tablet 200 mg, tablet amantadin 100 mg, dan kapsul amantadin 100 mg. Antimuskarinik A. Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl adalah obat yang digunakan untuk mengobati tremor, kram, kekakuan, dan kelemahan otot pada penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya dengan cara mengubah sinyal saraf yang tidak biasa dan melemaskan otot yang kaku. Efek sampingnya, reaksi alergi, demam, detak jantung cepat atau tidak beraturan, cemas, halusinasi, dan lain-lain. Interaksi obatnya ada tiga. Yang pertama trihexyphenidyl meningkatkan efek samping antimuskarinik dari fenotiazin. Yang kedua, penggunaan trihexyphenidyl dengan obat golongan MAOI menyembuhkan mulut kering. Yang ketiga, memiliki efek yang berkebalikan dari metoclopramid dan domperidone pada saluran pencernaan. Contoh sediaan yang berada di pasaran, tablet trihexyphenidyl 2 mg
B. Piperidin. Piperidin adalah obat untuk mengatasi penyakit Parkinson dan kelainan-kelainan yang menyerupai Parkinson. Piperidin digunakan untuk mengatasi efek samping tertentu, seperti pergerakan tiba-tiba yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu. Mekanisme kerjanya dengan cara blocking acetylcholine di CNS, selektif antimuskarinik di nigrostriatal. Efek sampingnya mulut kering, pandangan kabur, rasa kantuk, euforia atau disorientasi, retensi urin, pusing saat berdiri, konstipasi. Interaksi obat: peningkatan sistem saraf pusat dengan efek samping perifer dengan obat psikotropik antikolinergik, antibistarium, obat anti-Parkinson lain, dan antispasmodik. Dapat mempotensi dyskinesia dan levodopa. Contoh sediaan yang berada di pasaran: piperidin oral 2 mg dan piperidin parenteral 10 mg sampai 20 mg.